Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dan mendengarkan suara saya, Mahrani. Kali ini saya akan sharing tentang penggunaan Google Classroom. Namun sebelumnya, yang perlu teman-teman ketahui bahwa Google Classroom itu adalah salah satu tools yang dimiliki oleh Google, ya. Kemudian Google Classroom ini dirancang untuk membantu guru ataupun pengajar dalam membuat ataupun mengumpulkan tugas, ya, tugas siswa tanpa menggunakan kertas. Selain itu, fitur ini sangat menghemat waktu guru. Nah, beberapa teman seringkali bertanya kepada saya kenapa sangat suka menggunakan Google Classroom. Nah, di Google Classroom ini bukannya saya menjelekkan LMS yang lainnya, ya. Saya hanya merasa bahwa Google Classroom ini proses settingnya itu sangat cepat dan nyaman. Saya sampai bisa membuat kelas ini hanya dalam waktu beberapa menit saja. Kemudian siswa juga dapat masuk ke kelas dengan sangat mudah, hemat waktu. Kemudian kerjasama dan komunikasi antara saya dengan siswa itu sangat bisa terjalin melalui Google Classroom ini. Kemudian yang bagusnya lagi, bahwa tempat penyimpanan datanya itu terpusat, teratur. Jadi guru itu bisa membuat folder dan siswa pun dapat melihat hasil pekerjaan atau tugas-tugas mereka itu dalam folder-folder tertentu, ya. Kemudian kita bisa membagi apapun kepada siswa, ya, di situ dengan sangat cepat. Kita bisa membagi video, bisa membagi bahan ajar dalam bentuk PDF, ya, bisa membagi link YouTube misalnya dengan sangat cepat, dan mereka pun bisa mengakses dengan sangat cepat. Itu pendapat saya, ya, tentang Google Classroom. Sangat cepat itu pun harus didukung oleh jaringan tentunya. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan semampu saya, ya, bagaimana membuat kelas di Google Classroom. Nah, langkah pertama tentunya kita harus mendownload Google Classroom melalui aplikasi Play Store. Nah, ini karena kebetulan saya sudah mempunyai Google Classroom, maka kita tinggal hanya membuka Google Classroom-nya saja. Ini Google Kelas adalah bahasa Indonesia dari Google Classroom. Oke, kita buka karena sudah saya install, ya. Yang belum, silahkan menginstal dulu Google Classroom. Oke, jika sudah kita install, maka tampilannya akan seperti ini. Tinggal kita buka. Nah, tampilan awal di Google Classroom ketika kita baru membuat, ya, seperti ini. Karena di sini saya sudah membuat beberapa kelas, jadi otomatis akan seperti ini. Kalau belum, tampilannya akan seperti tadi, kosong, ya. Nah, kita sebagai guru akan membuat kelas di Google Classroom. Nah, langkah pertama adalah kita mengklik simbol tanda tambah di pojok kanan atas. Oke, kita klik. Nah, akan tampil dua opsi, join class atau create class. Nah, karena kita sebagai seorang guru, maka kita kan akan membuat kelas. Maka yang kita klik adalah create class. Oke, I've read and understand. Saya telah membaca dan saya mengerti. Kita centang, kemudian kita continue. Oke, nah sekarang giliran teman-teman membuat kelas. Namanya apa? Contoh di sini nama kelas saya adalah siklus air.
Kemudian ini adalah tema 8, pembelajaran misalnya ya. Pokoknya ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman silakan kreasikan. Pembelajaran misalnya pembelajaran 2. Oke, sorry ya, roomnya kelas 5C ya. 5C. Kemudian subjeknya tuh pembelajaran misalnya ya, pembelajaran 2. Oke, langsung aja kita create. Oke, kita tinggal tunggu kelas kita selesai, pembuatan kelas kita selesai. Tentunya cepat lambatnya sangat dipengaruhi oleh jaringan atau signal ya. Karena signal saya lalot, maka ada beberapa detik baru bisa selesai. Nah, kelas kita tentang siklus air sudah selesai ya. Tinggal bagaimana kita memasukkan materi di dalamnya, kemudian memasukkan tugas-tugas di dalamnya. Nah, untuk memasukkan materi kita bisa mengklik ya, terus di bawahnya itu yang di tengah classwork ya. Kemudian klik lagi tanda tambah untuk membuat, misalnya karena saya kebiasaannya begitu, saya pasti sebelum memberikan tugas memberikan materi dulu. Nah, materinya adalah tentang tentang siklus air, misalnya bacaan tentang siklus air. Kemudian di sini tuh boleh tidak diisi. Nah, di siklus air ini teman-teman mau tambahkan apa, mau melampirkan apa? Mau melampirkan link boleh, mau melampirkan file boleh, mau melampirkan foto boleh, mau melampirkan rekaman video boleh, mau melampirkan PDF juga boleh. Jadi tergantung kreativitas teman-teman ya. Kalau sudah melampirkan, maka kita kirim, tune in. Oke, ini sudah saya masukkan materi siklus air. Kemudian setelah menampilkan materi siklus air, otomatis biasanya anak-anak kita berikan tugas ataupun pertanyaan. Kalau dalam bentuk tugas kita bisa mengklik assignment ya, ataupun dalam bentuk pertanyaan question. Nah, kebanyakan kita sih seringnya seperti itu, memberikan pertanyaan dari bacaan yang telah mereka baca. Nah, di sini contoh pertanyaan yang kita buat, contoh jelaskan proses siklus air misalnya ya, kita tune in. Oke, lumayan lalot sih. Nah, oke, sudah ada. Pokoknya mau membuat pertanyaan-pertanyaan selanjutnya boleh, tinggal klik tanda tambah ya. Oke, kelas kita sudah selesai. Oke, terima kasih. Semoga tutorial pembuatan kelas di Google Classroom ini bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon jangan ditertawain. Saya akhiri, dan insya Allah kita akan bertemu kembali dengan tutorial bagaimana siswa join ke dalam kelas pada kelas Google Classroom yang telah kita buat. Oke,
Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.